Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ke mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi sesuai dengan RPS pertemuan ke-7, yang mana terdiri dari 3 pokok bahasan. Pada kali ini kita akan belajar mengenai proses pengembangan sistem. Nah, yang pertama, mari kita mengenal terlebih dahulu pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Pengembangan sistem. Di dalam pengembangan sistem, kita menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC sendiri ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif, serta menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC memiliki 5 tahapan. Yang pertama, sistem analisis. Di sini, kita melakukan penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta memberi persyaratan sistem. Yang kedua, konseptual design, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, memberi persyaratan desain konseptual. Ketiga, physical design. Di sini kita mendesain output, database, input, mengembangkan program, prosedur, mendesain pengendalian, memberikan sistem yang dikembangkan. Tahapan keempat, implementation and conversion, yaitu mengembangkan rencana sebuah implementasi dan konversi, memasang perangkat keras dan perangkat lunak, melatih personel, menguji sistem, dan melengkapi dokumentasi. Tahapan terakhir yaitu operations and maintenance. Di sini kita menyempurnakan dan melakukan anjuran pasca implementasi, mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan berlangsung, dan memberikan sistem. Para pemain atau orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada manajemen. Manajemen berperan untuk menekankan pentingnya melibatkan pengguna di dalam proses, memberi dukungan dan dorongan proyek pengembangan, dan juga menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Yang kedua ada pengguna atau users yang berperan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pengembang sistem. Ketiga, komite pengarah sistem informasi, bertujuan untuk merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan SIA, memastikan partisipasi, panduan, dan pengendalian manajemen, serta mempermudah koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas sistem. Keempat, tim pengembangan proyek, yang bertujuan untuk merencanakan tiap proyek, mengawasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan biaya yang efektif, lalu memastikan pertimbangan layak diberikan ke elemen manusia, serta memberikan informasi status proyek ke manajemen puncak dan panitia pengarah. Kelima, analis sistem dan programmers, yang membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada, dan merancang sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh komputer programmer. Dan yang terakhir ada para pemain eksternal, yang berisi pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem, kita pastinya membutuhkan perencanaan. Perencanaan ini ada dua. Yang pertama, rencana pengembangan proyek, yang berisi dokumen yang menunjukkan kebutuhan proyek seperti
orang, hardware, software, dan juga keuangan. Selain itu ada analisis biaya manfaat dan juga modul atau tugas yang akan dijalankan, serta siapa yang akan menjalankannya, dan juga waktu penyelesaian. Rencana kedua yaitu rencana induk. Rencana yang menjelaskan isi dari sistem tersebut, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, status proyek-proyek dalam proses, prioritas proyek yang akan direncanakan, dan kriteria prioritas. Selanjutnya, teknik perencanaan. Teknik perencanaan ini ada dua. Yang pertama, PERT, dan yang kedua, Bagan Gantt. PERT atau Program Evaluation and Review Technique menggambarkan semua kegiatan proyek yang membutuhkan waktu dan sumber daya dengan perkiraan penyelesaian. Jadi, di dalam PERT ini terdapat cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu dari aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Yang kedua, Bagan Gantt adalah diagram batang dengan kegiatan proyek di sisi kiri dan satuan waktu di bagian atas. Untuk setiap kegiatan, sebuah bar diambil dari tanggal mulai yang dijadwalkan hingga tanggal berakhir. Dengan demikian akan menentukan waktu penyelesaian proyek yang diharapkan. Ketika kegiatan selesai, mereka dicatat pada grafik Gantt dengan mengisi bar, dan memungkinkan untuk menentukan kegiatan mana yang sesuai jadwal dan mana yang tertinggal. Analisis kelayakan. Analisis kelayakan adalah sebuah penyelidikan untuk menentukan apakah praktis untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem baru. Analisis kelayakan ini memiliki 5 aspek penting. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Kedua, kelayakan teknis. Ketiga, kelayakan hukum. Keempat, kelayakan penjadwalan. Dan yang kelima, kelayakan operasional. Berikutnya, penganggaran modal. Penganggaran modal yaitu berfungsi untuk menghitung kelayakan ekonomi. Berikut 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Pertama, payback period adalah jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya investasi awalnya. Yang kedua, net present value, yaitu semua perkiraan arus kas masa depan didiskontokan kembali ke masa sekarang, menggunakan tiket diskonto yang mencerminkan nilai waktu dari uang. Yang ketiga, internal rate of return, yaitu tingkat bunga efektif yang menghasilkan nilai sekarang dari total biaya sama dengan nilai sekarang total simpanan. Aspek perilaku perubahan. Mengapa masalah perilaku itu terjadi? Pertama, karena ketakutan. Takut akan kehilangan status, takut akan kegagalan, takut akan ketidakpastian dan ketidaktahuan. Lalu, kurangnya dukungan manajemen puncak, pengalaman buruk, kurangnya komunikasi, sifat perubahan yang menunggu, cara di mana perubahan diperkenalkan, bias dan emosi, serta karakter dan latar belakang individu. Lalu, bagaimana orang menolak perubahan tersebut? Yang pertama, aggression adalah perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti meningkatnya tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Kedua, projection, yaitu menyalahkan sistem baru untuk segala sesuatu yang salah. Ketiga, avoidance, atau penghindaran atau mengabaikan sia baru dengan harapan bahwa masalah akan hilang pada waktunya. Nah, bagaimana kita mencegah masalah perilaku tersebut? Yang pertama, memperoleh dukungan manajemen. Kedua,
memenuhi kebutuhan pengguna, melibatkan pengguna, menghilangkan ketakutan dan menekan peluang-peluang baru, menghindari emosionalisme, memberikan pelatihan, mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam komunikasi, menguji sistem, menjaga sistem tetap sederhana, dan mengendalikan ekspektasi pengguna. Selanjutnya, analisa sistem. Ketika sistem baru atau yang lebih baik diperlukan, permintaan tertulis untuk pengembangan sistem disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan masalah saat ini, alasan perubahan, tujuan sistem yang diusulkan, dan manfaat serta biaya yang diantisipasi. Analisa sistem memiliki 5 tahapan. Yang pertama, initial investigation. Kedua, system survey. Ketiga, feasibility study. Keempat, information needs and systems requirements. Dan yang terakhir, systems analysis report. Tahap pertama, initial investigation, yaitu menyelidiki setiap aktivitas pengembangan, membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan, dan menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Kedua, system survey, mempelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Ketiga, feasibility study, yaitu mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama terkait manfaat dan biaya ekonomi. Keempat, information needs and system requirements, yang mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Yang terakhir, system analysis report, menyediakan manajemen dengan temuan-temuan fase analisis. Chapter 21 membahas mengenai ICE Development Strategies atau strategi pengembangan SIA. Terdapat 3 cara untuk mendapatkan sebuah sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pembelian perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Yang ketiga yaitu mengalihdayakan sistem atau outsourcing. Cara yang pertama yaitu pembelian perangkat lunak. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memilih vendor. Vendor dipilih berdasarkan masukan dari konferensi, majalah industri, internet, atau dari buku telepon. Pemilihan harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak cukup, atau produk yang buruk akan menghilang dari bisnis dan meninggalkan para pelanggan dan produk-produknya tanpa solusi atau bantuan. Langkah yang kedua yaitu permintaan proposal yang memenuhi kebutuhan. Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau kompleks mengirimi vendor permintaan untuk proposal atau request for proposal yang disingkat dengan RFP. Meminta vendor untuk mengajukan sebuah sistem yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Penggunaan RFP dianggap penting karena untuk menghemat waktu, menyederhanakan proses pembuatan keputusan, mengurangi kesalahan, dan menghindari potensi ketidaksepakatan. Langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi proposal dan memilih sebuah sistem. Ada 3 yang harus dievaluasi, yaitu evaluasi perangkat keras, evaluasi perangkat lunak, dan evaluasi vendor. Vendor top diundang untuk memberikan demonstrasi tentang bagaimana sistem mereka akan sesuai dengan kebutuhan. Setelah 3 langkah terpenuhi, barulah membuat pilihan akhir berdasarkan kriteria yang diinginkan. Pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house atau pengembangan internal. Organisasi mengembangkan perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom software untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu yang diharapkan akan memberikan sebuah keunggulan kompetitif yang signifikan. Custom software diciptakan in-house atau oleh perusahaan luar yang dibayar untuk membuatnya atau merakitnya dari inventaris modul program. Adapun keuntungan dari cara ini yaitu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dan adapun risikonya yaitu membutuhkan banyak waktu,
kompleksitas sistem, persyaratan yang buruk ditentukan, perencanaan tidak memadai, komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai, kurangnya staf yang berkualitas, dan dukungan manajemen puncak yang buruk. Komputasi pengguna akhir atau End User Computing yang disingkat dengan EUC merupakan pengembangan, penggunaan, pengendalian terus-menerus atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pengguna. Adapun kelebihannya yaitu mengizinkan pengguna akhir membuat, mengontrol, dan menerapkan sistem sederhana. Lebih mungkin memenuhi kebutuhan pengguna, menghemat waktu, membebaskan sumber daya sistem, serta mudah digunakan dan dimengerti. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya pengujian aplikasi dan kemungkinan kesalahan perhitungan, sistem yang tidak efisien, tidak terkontrol dengan baik, dokumentasi yang buruk, ketidakcocokan sistem, duplikasi data, peningkatan biaya di tahun-tahun berikutnya dengan adanya pemutakhiran sistem. Cara yang ketiga yaitu mengalihdayakan sistem atau outsourcing, yaitu memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Kelebihannya yaitu mengizinkan perusahaan berkonsentrasi pada kompetensi inti, pemanfaatan aset, akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik, menurunkan biaya dengan menstandarisasi aplikasi pengguna dan memecah biaya pengembangan dan pemeliharaan antar proyek, berkurangnya waktu pengembangan, penghapusan penggunaan puncak dan lembah, memfasilitasi perampingan. Untuk kekurangannya yaitu kekakuan, kehilangan kendali, mengurangi keunggulan kompetitif, sistem terkunci, tujuan yang tidak terpenuhi, layanan buruk, serta peningkatan resiko. Sistem pengelolaan proses bisnis adalah sebuah sistem yang mengotomatisasikan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis di seluruh SDLC. BPMS memiliki 4 komponen utama. Yang pertama yaitu sebuah mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi, termasuk aturan bisnis. Yang kedua, analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap isu-isu, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga, alat-alat kolaborasi untuk menghapus penghalang komunikasi. Dan yang terakhir yaitu pengelola isi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen, gambar, dan file elektronik lain. Prototyping adalah sebuah pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja disederhanakan yang tengah dikembangkan. Kelebihan prototyping yang pertama, hasil dalam kebutuhan pengguna yang jelas. Yang kedua, kepuasan dan keterlibatan pengguna yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Keempat, lebih sedikit kesalahan. Yang kelima, peluang untuk menyarankan perubahan. Dan yang keenam, lebih murah. Untuk kekurangan prototyping yang pertama, membutuhkan waktu pengguna yang signifikan. Yang kedua, efisiensi sumber daya mungkin tidak tercapai. Yang ketiga, pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai. Yang keempat, reaksi perilaku negatif. Dan yang kelima, pengembangan yang terus-menerus dari iterasi meninggalkan perasaan tidak ada penyelesaian proyek. Computer-Aided Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak dibantu komputer adalah sebuah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Untuk kelebihannya yang pertama, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghematan biaya, peningkatan prosedur pengendalian, dan dokumentasi yang disederhanakan. Untuk kekurangannya yaitu inkompatibilitas dengan sistem lain, biaya yang mahal, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, System Design, Implementation, and Operation. Chapter 22. Yang pertama,
ada conceptual system design. Seperti yang ada pada slide yang sebelah kanan itu yang dikotain, itu yang pertama langkahnya ada evaluate design alternative atau mengevaluasi alternatif desain. Yang kedua ada prepare design specification, menyiapkan spesifikasi desain. Yang ketiga ada prepare conceptual system design report, itu menyiapkan laporan konseptual sistem desain. Nah, sekarang saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang ketiganya tersebut. Nah, untuk mengevaluasi alternatif desain itu kita harus mempunyai standar yang harus digunakan. Nah, standarnya itu apa saja? Yang pertama itu seberapa baik desain itu memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem. Yang kedua itu ada seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna. Terus selanjutnya itu apakah layak secara ekonomis, dan bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugiannya. Terus setelah memilih alternatif desain, spesifikasi desain konseptual itu dibuat untuk elemen-elemen sebagai ada elemen output, kedua penyimpanan data, 3 input, keempat prosedur pemrosesan. Terus yang terakhir itu kita menyiapkan laporan sistem desain konseptual yang di dalamnya itu merangkum aktivitas desain konseptual, terus ada memandu aktivitas desain fisik, mengomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakannya. Selanjutnya ada physical system design. Itu ada 6 jenis desain. Yang pertama ada output design, kedua file and database design, ketiga input design. Input design ini nantinya akan dibagi menjadi 2 jenis. Ada formulir design, form design, dan desain layar komputer. Terus yang keempat ada program design, kelima prosedur design, 6 control design. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari mereka, dari semua itu. Yang pertama ada desain output. Nah, sasaran dari desain output ini itu adalah untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen serta tampilan layar. Output biasanya sesuai ke dalam salah satu dari keempat jenis atau kategori laporan yang di bawah ini. Laporan yang pertama itu ada schedule report, kedua ada special purpose analysis report, atau laporan dalam bahasa Indonesianya laporan analisis bertujuan khusus. Yang ketiga ada triggered exception reports, laporan pengecualian yang dipicu. Yang keempat ada demand report atau laporan permintaan. Nah, selanjutnya ada pertimbangan atau consideration design output. Consideration design output itu yang pertama ada penggunaan, kedua media, ketiga format, keempat tercetak sebelumnya, 5 lokasi, 6 akses, 7 detail, 8 ketepatan waktu. Nah, selanjutnya ada file and database design. File and database design ini itu juga ada mempunyai consideration. Considerationnya yang pertama ada media. Konsep pada media ini menyimpan data pada hard drive, disk, CD, pita, atau kertas. Yang kedua ada mode pemrosesan, itu menggunakan pemrosesan manual,
batch atau real time. Yang ketiga ada maintenance atau pemeliharaan. Itu prosedur apa yang dibutuhkan untuk merawat data secara efektif. Nah, yang keempat ada ukuran. Ukuran itu concernnya itu atau perhatiannya itu seberapa banyak catatan yang akan disimpan dalam basis data, seberapa banyak jadinya, dan seberapa cepat sejumlah catatan akan tumbuh. Nah, yang terakhir itu ada activity level atau tingkat aktivitas. Konsepnya itu apa saja persentase dari catatan yang akan diperbarui, ditambah atau dihapus tiap tahun. Yang ketiga ada input design. Nah, input design ini juga ada consideration atau pertimbangannya. Yang pertama ada medium, kedua ada source, ketiga ada format, keempat ada tipe, kelima ada volume, keenam ada personel, 7 frekuensi, 8 cost dan error, dan terakhir error detection and correction. Nah, input data ini itu pokoknya ada dua jenis. Pertama ada form design atau desain formulir. Yang kedua ada computer screen design. Nah, yang pertama dulu ya. Dari form design atau desain formulir. Itu di buku ada prinsip-prinsip desain formulir yang baik. Itu di buku ada pertimbangan umum, ada pendahuluan, isi utama, kesimpulan. Nah, bisa kalian baca di buku tersebut yang ada banyak itu. Terus yang kedua ada desain layar komputer. Desain layar komputer. Pada desain layar komputer ini akan lebih efisien ketika memasukkan data secara langsung ke dalam komputer daripada ke dalam kertas atau entry lanjutan. Lebih efisien. Selanjutnya ada program desain. Nah, nanti di slide selanjutnya nanti ada beberapa langkah dari desain program. Terus yang keenam ada prosedur desain. Yang ketujuh ada desain pengendalian atau kontrol desain. Nah, dari desain pengendalian itu ada consideration. Yang pertama ada validitas. Validitas itu konsepnya apakah interaksi sistem valid. Nah, yang kedua ada otorisasi. Konsepnya itu apakah aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output diotorisasi oleh manajer yang sesuai. Yang ketiga ada ketepatan. Apakah input diverifikasi untuk memastikan ketepatan, atau apakah data diproses dan disimpan secara tepat. Nah, yang keempat ada keamanan. Apakah sistem terlindungi dari akses fisik dan logis yang tidak diotorisasi untuk mencegah penggunaan, perubahan, penghancuran atau pengungkapan yang tidak layak atas informasi dan perangkat lunak, serta pencurian sumber daya sistem. Terus selanjutnya ada pengendalian numerik. Konsepnya itu apakah dokumen dinomori sebelumnya untuk menghindari kesalahan dan kecurangan. Ada selanjutnya ketersediaan. Konsepnya itu apakah sistem tersebut tersedia pada waktu yang diatur sebelumnya dalam persetujuan tingkat jasa. Selanjutnya kemampuan pemeliharaan. Dapatkah sistem tersebut dimodifikasi tanpa mengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Integritas. Apakah pengolahan data sudah lengkap, tepat waktu, dan diotorisasi? Yang terakhir ada jejak audit. Dapatkah transaksi ditelusuri dari dokumen sumber ke output akhir? Oh ya, tadi
ada yang kelupaan, yaitu yang prosedur desain. Nah, prosedur desain itu secara singkatnya saja itu pokoknya siapapun yang berinteraksi itu dengan sebuah sistem itu harus memiliki sebuah prosedur untuk pertanyaan 5W 1H terkait dengan aktivitas sistem informasi. Nah, prosedur-prosedur itu harus memuat persiapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, persiapan dan distribusi output, serta instruksi-instruksi operator komputer. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah desain program. Yang pertama itu menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat dan mendokumentasikan rencana pengembangan. Yang ketiga, itu menulis kode komputer. Yang keempat, menguji program. Yang kelima, mendokumentasikan programnya. Yang keenam, melatih para pengguna program. Yang ketujuh, install sistem termasuk komponen dan perangkat keras atau memasang sistem. Yang terakhir ada menggunakan dan memodifikasi sistem. Selanjutnya, System Implementation and Conversion. Implementasi sistem adalah proses memasang perangkat lunak dan perangkat keras sehingga sistem informasi akuntansi dapat menyala dan dapat dijalankan. Yang pertama, ada perencanaan implementasi dan prepare site atau persiapan situs, install and test hardware. Implementasi planning merupakan rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan. Ketika proyek tersebut harusnya selesai dan sistem informasi berjalan. Sebuah rencana implementasi itu terdiri atas implementasi tugas, tanggal penyelesaian, estimasi biaya, dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas. Kemudian ada select and train personnel, memilih dan melatih personel atau pegawai. Nah, para pegawai yang dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal harus dilatih tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan atau prosedur baru. Apabila para pengguna tidak cukup dilatih, itu nanti perusahaan tidak akan memperoleh manfaat dan pengembalian atau return atas investasi yang diharapkan. Kemudian ada complete documentation atau melengkapi dokumentasi. Ada 3 jenis dokumen yang harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama, ada dokumen pengembangan atau development documentation. Itu menjelaskan sistem informasi akuntansi baru. Dokumen ini atau dokumen pengembangan ini termasuk sebuah deskripsi sistem, salinan tata letak output, input, serta file dan database, bagian alir program, hasil uji, dan formulir penerimaan. Yang kedua, dokumen operasi atau operation documentation. Itu include atau di dalamnya ada jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan keamanan dan penyimpanan file. Yang ketiga, ada dokumentasi pengguna atau user documentation, mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Nah, tindakan ini termasuk manual prosedur dan bahan pelatihan. Selanjutnya ada testing the system atau menguji sistem. Ada 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama ada walkthrough. Itu adalah tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program
untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, atau masalah lainnya. Yang kedua ada uji pengolahan data atau processing test data. Itu memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak, serta kesalahan terdeteksi dan dihadapi secara tepat. Yang terakhir ada uji penerimaan atau acceptance test. Pengujian atas sistem baru menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan apakah kriteria yang dikembangkan pengguna terpenuhi. Dan conversion atau konversi. Konversi adalah perubahan dari sistem informasi akuntansi lama ke sistem informasi akuntansi baru. Ada 4 pendekatan konversi yang digunakan. Yang pertama ada konversi langsung atau direct conversion. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan sistem informasi lama ketika yang baru diperkenalkan. Yang kedua ada conversion paralel. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan sampai organisasi yakin sistem baru berfungsi dengan benar. Ketiga ada konversi bertahap atau phase-in conversion. Itu perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengganti elemen-elemen yang lama dengan yang baru secara bertahap sampai sistem lama secara seluruhnya telah digantikan dengan sistem yang baru. Yang keempat atau terakhir itu ada konversi pilot atau pilot conversion. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sebuah sistem di satu lokasi, menggunakan sampai seluruh masalah diselesaikan dan kemudian mengimplementasikannya di organisasi yang tersisa. Operasi dan pemeliharaan sistem baru. Membuat tinjauan pasca implementasi atau post implementation review adalah tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Selanjutnya, membuat laporan tinjauan pasca implementasi atau post implementation review report. Itu adalah sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem baru, diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai anggaran. Adapun beberapa faktor-faktor yang diselidiki selama tinjauan pasca implementasi. Yang pertama ada faktor tujuan dan sasaran. Yang kedua kepuasan. Yang ketiga manfaat. Yang keempat biaya. Yang kelima keterandalan. Yang keenam ketepatan. Yang ketujuh ketepatan waktu. Yang kedelapan kompatibilitas. Yang kesembilan pengendalian dan keamanan. Yang ke-10 kesalahan. Yang ke-11 pelatihan, komunikasi, perubahan keorganisasian, dan terakhir dokumentasi.